Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas berbagai karunia, atas berbagai kebaikan yang selalu kita rasakan setiap saat, yang selalu kita rasakan setiap waktu. Karunia yang begitu banyak, karunia yang tak terbilang jumlahnya, dan kita betul-betul tenggelam dalam nikmat Allah. Lalu salawat dan salam semoga tercurah, tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang mengikuti petunjuk sampai hari kiamat nanti. Kita bersaksi tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat lisan, nikmat berkata-kata. Nikmat ini adalah nikmat yang membedakan antara manusia dan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Kata Allah, bukankah kami telah jadikan untuk manusia sepasang mata, lidah, dan sepasang bibir? Dengan nikmat lisan, seseorang bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dengan nikmat lisan juga, seorang hamba bisa menaikkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqilaha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada seorang hamba, dia mengucapkan satu kata yang kata itu diridhai oleh Allah. Satu kata tersebut hamba ini tidak peduli dengannya, tetapi dengan satu kata itu Allah angkat dia beberapa derajat tingginya. Dengan nikmat lisan, seseorang juga bisa berzikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu itu, lisanmu itu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Dengan lisan seseorang bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Dengan lisan seseorang bisa berdakwah.
mengajak manusia kembali ke jalan Allah. Sedangkan tentang dakwah sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak kepada Allah serta mengerjakan kebaikan dan berkata, "Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri." Hadirin rahimakumullah, akan tetapi sebaliknya, lisan bisa sangat berbahaya jika tidak dijaga. Bahkan bahaya yang ditimbulkan oleh lisan bisa lebih berbahaya daripada bahaya yang ditimbulkan anggota tubuh lainnya. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin semuanya selamat dari lisan dan tangannya. Dalam hadis tadi, Rasulullah mendahulukan penyebutan kejahatan lisan daripada kejahatan tangan. Kenapa? Karena bahaya yang ditimbulkan kejahatan lisan jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar. Meskipun lisan ini kecil, tetapi cara kerjanya cepat dan bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh. Karenanya, banyak dosa-dosa besar bisa disebabkan oleh lisan. Di antaranya adalah berbohong. Berbohong adalah dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian kebohongan, sebab kebohongan itu menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Sungguh, seseorang itu berbohong, lalu dia terbiasa dalam kebohongan, hingga di sisi Allah dia akan ditulis, dia akan dicap sebagai seorang pembohong. Na'udzubillah. Jamaah Jumat rahimakumullah, di antara dosa lisan juga adalah ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain, namimah atau mengadu domba di antara kaum muslimin, dan menebar kebencian. Kemudian dosa besar lainnya yang ditimbulkan oleh lisan adalah berkata-kata tentang agama Allah tanpa landasan ilmu syar'i. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian supaya berbuat jahat, supaya berbuat keji, serta mengatakan apa-apa yang tidak kalian ketahui tentang Allah. Tentunya banyak dosa besar lainnya yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka jahanam hanya disebabkan oleh lisannya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulkilaha bala yahwi biha fi jahannam." Kata Rasulullah, sungguh ada seorang hamba, dia mengucapkan satu kata yang dibenci oleh Allah. Satu kata ini hamba tersebut tidak peduli dengannya, tetapi dengan satu kata tadi Allah lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari kejahatan-kejahatan lisan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan jalan yang diridhoinya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu ibadah yang terlupakan. Ada satu ibadah yang terlupakan. Ibadah itu tidak kalah mulia daripada ibadah mengucapkan kata-kata yang baik. Ibadah itu adalah diam, tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, hendaknya dia berkata baik atau diam. Seseorang yang yakin akan adanya akhirat, seseorang yang yakin akan adanya pembalasan atas apa-apa yang dia kerjakan, atas apa-apa yang dia ucapkan, maka hendaknya dia berkata-kata dengan perkataan yang baik. Jika tidak bisa, hendaknya dia diam. Jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan akan dicatat oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata yang diucapkan manusia kecuali ada malaikat yang mengawasi, malaikat pengawas di sisinya yang selalu siap mencatat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Apakah mereka mengira, manusia itu mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, para malaikat, mereka selalu mencatat di sisi mereka. Di zaman ini, banyak orang yang ingin komentar atas setiap berita yang sampai kepadanya. Di zaman ini, banyak orang yang asal share satu berita tanpa dicek terlebih dahulu kebenarannya. Padahal para ulama menjelaskan bahwa hukum tulisan itu sama dengan hukum ucapan. Maka sebagaimana seseorang berhati-hati dalam ucapan, hendaknya dia berhati-hati juga dalam tulisan. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang betapa banyak hal-hal yang memancing diri kita untuk komentar. Dan memang sifat manusia adalah ingin selalu berkomentar. Karena itu sangat menyedihkan ketika kita melihat terjadi pertikaian, saling merendahkan satu sama lain, saling dusta di media-media sosial hanya karena disebabkan rasa ingin selalu berkomentar. Berhati-hatilah, karena semua hal tersebut bisa mengantarkan kita ke dalam neraka jahanam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang diazab di alam barzah. Seseorang ini diazab sejak di alam kubur. Nabi SAW waktu itu melihat orang ini sedang duduk, kemudian datang orang lain membawa benda tajam, kemudian merobek bibir orang yang duduk itu sampai ke lehernya di sebelah kanan. Kemudian pisau itu dipindahkan ke sebelah kiri dan merobek bibir kiri orang yang duduk tadi hingga ke lehernya. Setelah selesai merobek bagian kiri, maka yang sebelah kanan telah sembuh dan dirobek kembali hingga ke lehernya. Setelah selesai dirobek sebelah kanan, ternyata yang sebelah kiri telah sembuh, maka dipindah dan dirobek kembali bibir sebelah kiri hingga ke lehernya. Dan ini terus-menerus terjadi sampai datangnya hari kiamat nanti. Lalu dikatakan kepada Rasulullah,
Ammal ladzi ra'aitahu yushakku shidquhu fakadzabun yuhadditsu bil kadzba fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Adapun orang yang engkau lihat mulutnya ditusuk dengan besi, dirobek tadi, maka orang itu adalah pendusta, pembohong. Dia berbicara dengan satu kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya, di-share darinya sampai tersebar luas, sampai viral, maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat nanti. Sidang Jumat rahimakumullah, seseorang hendaknya berhati-hati dan mengingat sabda Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jika Anda pakar dalam satu bidang, maka silakan Anda berbicara tentang hal tersebut. Tetapi jika Anda bukan pakarnya, maka jagalah lisan Anda. Ketahuilah bahwa jika ucapan telah keluar dari lisan, maka tidak bisa ditarik kembali, karena telah tercatat di sisi malaikat yang akan ditampakkan kepada kita pada hari kiamat nanti. Kita berharap mudah-mudahan kita semua senantiasa bersama orang-orang yang baik dan selalu menjaga lisan mereka untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Kita berharap mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke tempat kembali orang-orang yang baik dan selalu menjaga lisan-lisan mereka, yaitu surga Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana fir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.